Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk varian pesanan kali ini panel ATS dengan sistem kerja mode kapasitas baterai. Apa itu mode kapasitas baterai? Nanti bisa cek link di atas. Pemesan ini sudah mempunyai inverter, baterai, solar panel, dan panel ATS sebelumnya. Cuman panel ATS-nya yang lama itu belum full otomatis seperti ini. Kalau dibilang otomatis ya otomatis. Jadi modenya cuman ada dua, priority PLN dan priority PLTS dengan satu cut off, dimana apabila baterai habis nanti akan switch ke PLN. Tetapi kalau ini ATS-nya dengan dua cut off. Jadi varian ini sebenarnya sama seperti varian yang kita jual sebelumnya, seperti ini. Ini mode kapasitas baterai dengan dua buah cut off. Ada cut off tengah dan cut off bawah. Buat yang minat silakan cek deskripsi, harga, spek, dan link pembelian. Nama toko Bengkel Pengering ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Ada beberapa fitur yang kita tambahkan pada panel ini, yaitu monitoring WiFi untuk masing-masing jalur. Jadi satu device untuk PLN, kemudian satu device untuk inverter, di mana masing-masing device akan merekod data KWH dari masing-masing jalur. Jadi nanti satu bulan bisa dilihat PLN habis berapa KWH dan inverter atau PLTS habis berapa KWH. Kemudian ada penambahan COS di sini, di mana COS ini berfungsi untuk emergency. Jadi kalau misal inverter rusak atau panel rusak, relay rusak, kontaktor rusak, maka COS ini berfungsi untuk membypass jalur PLN ke beban. Yang artinya apabila di rumah tidak ada orang laki-laki, perempuan semua yang tidak paham listrik, jadi tinggal naikkan selektor COS-nya ke arah bypass. ATS atau kepanjangan dari Automatic Transfer Switch, yaitu sebuah panel atau komponen yang mana berfungsi untuk mengatur kapan beban rumah disuplai oleh PLN dan kapan beban rumah disuplai oleh inverter atau PLTS. Di pasaran banyak sekali varian ATS yang dijual dengan sistem kerja yang macam-macam. Terlepas itu ATS rakitan atau ATS motoris pabrikan. Saya akan coba ilustrasikan ATS yang paling sederhana. ATS yang paling sederhana itu biasanya tidak ada selektor pilihan priority PLN atau priority PLTS. Jadi dia di situ cuman ada pot koneksi input PLN, input inverter atau input genset, kemudian ke beban. Ya, ATS semacam itu cara kerjanya apabila PLN padam, maka akan otomatis pindah ke inverter. Apakah pertanyaannya otomatis? Iya, otomatis, karena tidak pakai ngengkol, dia akan pindah otomatis ke inverter. Pertanyaan kedua, apakah ATS seperti itu aman? Jawabannya tergantung. Kenapa kok bisa tergantung? Kalau sumber short selain PLN itu genset masih aman, tapi kalau sumber inverter dari baterai dia tidak aman, dia akan beresiko baterai cepat rusak. Kenapa? Karena saat tegangan sampai habis nanti inverter masih nyala, karena tidak ada proteksi tegangan terendahnya. Nah, itu ATS yang paling sederhana. Otomatis, iya otomatis. Apakah aman? Kalau untuk baterai tidak aman. Kemudian untuk jenis ATS kedua yang dijual di pasaran itu lebih otomatis dan lebih safety. Biasanya orang menyebutnya dual mode. Jadi di situ ATS itu ada selektor, ada pilihan priority PLN atau inverter, dan ada pengamannya, ada batas tegangan terendahnya, entah itu pabrikan atau rakitan. Saya akan coba ilustrasikan lagi ATS jenis model ini.
Jadi apabila kita pilih priority inverter, maka inverter yang akan menjadi prioritas jalan terus. Kemudian apabila pemakaian baterai sampai habis, dia akan switch otomatis ke PLN. Ini saya turunkan tegangan baterai. Ini simulasi pakai regulator DC ya, biar cepat. Lah, seperti ini. Saat baterai habis, sesuai setting yang dimasukkan, maka otomatis akan pindah ke PLN. Apakah ATS ini otomatis? Ya, otomatis. Apakah ATS ini aman? Ya, aman. Apakah ATS ini cukup untuk memenuhi kebutuhan saya? Lah, ini tidak. Karena kenapa? Karena saat posisi seperti ini, apabila PLN juga padam, maka rumah tetap akan padam sampai baterai terisi lagi. Kalau misal pakai charger ya harus nunggu. Kalau misal pakai solar panel ya juga harus nunggu sampai baterai di nilai reconnect. Biasanya kalau dua-dua ya 2 volt, di atasnya nanti baru inverter bisa nyala lagi. Kalau misal PLN nyala ya Anda beruntung, karena PLN sudah rumah bisa nyala lagi. Tapi kalau masih belum nyala ya enggak bisa. Jadi jenis varian ATS seperti ini apakah otomatis? Iya, otomatis. Tapi apakah aman? Iya, aman. Tapi apakah bisa memenuhi kebutuhan saya? Bagi saya tidak. Bukan ATS yang seperti ini. Apabila baterai nanti terisi besoknya ya, karena solar panel sudah mengisi, maka dia juga otomatis akan pindah ke inverter lah, seperti ini. Cuman yang tadi yang jadi masalah, saat baterai habis kemudian PLN juga padam, lah itu yang jadi masalah, maka rumah juga akan ikut padam. Kemudian untuk ATS jenis ini beda dari ATS yang pertama dan yang kedua. Bedanya apa? Di sini ATS ini ada 2 cut off, batas tegangan terendah tengah dan batas tegangan terendah bawah. Jadi ATS ini bisa selalu menstay menggunakan baterai di settingan dan menyisakan apabila PLN padam. Saya akan coba simulasikan ya. Ini saya taruh di priority inverter, atau biasanya saya kasih auto di sini. Kalau begini priority PLN. Saat tegangan baterai sudah mulai turun, ini saya simulasikan dengan regulator DC. Saya set tadi di 23,8, kisaran segitu. Nah, seperti ini. Kalau panel saya saat PLN padam masih punya cadangan daya setengah dari kapasitas baterai. Tetapi kalau panel yang tadi sudah tidak bisa. Kenapa? Karena cut off-nya hanya 1. Kalau panel ini cut off-nya ada 2. Ada batas tegangan terendah tengah dan ada batas tegangan terendah bawah. Bedanya di situ. Kemudian apabila PLN juga belum nyala, beban masih ambil dari baterai, ini lama-lama juga akan habis baterai. Settingan saya taruh di kisaran 22,0. Nah, seperti ini. Kalau sudah kondisinya seperti ini, ya mau ndak mau harus mati untuk mengamankan baterai supaya tidak rusak. Jadi bedanya sekali lagi, kalau panel ini ada 2 cut off, selalu bisa menstay daya di baterai separuh dari kapasitas baterai. Perihal lama nyalanya tergantung spek dari baterai yang terpasang dan running beban di rumah. Kalau baterainya banyak ya bisa berjam-jam, kalau baterainya sedikit ya bisa hitungan menit atau jam.